Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya, dan temanya kali ini spesialnya kamu di mata orang-orang. Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Energinya juga bisa vice versa, belah balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung sampaikan dulu. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Ya, jadi mengapa kamu spesial gitu ya? Kamu ini bisa memahami mereka gitu ya. Di antara orang-orang gitu ya, kamu yang paling memahami mereka gitu ya. Kamu orang yang bisa memahami perasaan mereka, bisa memahami pikiran mereka, bisa memahami apa yang mereka rasakan gitu ya. Kamu memahami kebutuhan mereka gitu ya. Contoh kayak mungkin di sini kamu jadi tempat curhat mereka gitu ya. Jadi tempat curhat orang-orang gitu. Jadi ketika orang-orang butuh curhat, butuh cerita gitu ya. Kamu tuh kayak selalu menjadi pendengar gitu ya. Kamu siap mendengarkan keluh kesah mereka, siap mendengarkan cerita-cerita mereka gitu ya. Kayak mereka itu bisa menjadi diri mereka sendiri saat bersama kamu gitu ya. Kamu orang yang penuh kasih sayang ya, kamu orang yang penuh kelembutan gitu ya. Jadi di saat sama mereka, di saat sama kamu gitu ya, orang-orang itu merasa kamu peduli sama mereka ya. Kamu nggak pernah kayak menghakimi mereka ya, apapun yang mereka lakukan, yang mereka ceritakan ke kamu gitu ya, kamu memahami mereka gitu ya. Jadi mereka merasa ya nyaman gitu sama kamu. Mereka merasa bisa menjadi diri mereka sendiri saat bersama kamu gitu ya. Nah, di sini ya akhirnya orang-orang juga kayak sayang sama kamu gitu ya. Perlakuan kamu ke orang-orang itu akhirnya membuat orang-orang juga kembali kayak menyayangi kamu. Ya, spesialnya kamu di mata orang-orang. Ya, kamu ini orangnya nggak ribet gitu ya. Kamu orangnya simple. Jadi eh, kalau sebagian orang gitu ya, saat ditempa masalah gitu ya, atau dihadapkan dengan suatu situasi yang tidak menyenangkan gitu ya, ada sebagian orang yang akan rewel gitu kan, kayak mereka kayak mereka terlalu fokus dengan masalahnya gitu kan, udah sibuk menyalahkan orang lain ya, mengapa ini, mengapa begitu gitu kan, udah bla 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 gitu ya. Kamu ini simple gitu ya. Ya di saat kamu ditempa masalah, kamu dihadapkan dengan masalah gitu, udah kamu nggak rewel gitu. Ya udah santai gitu kan, apapun masalahnya gitu selesaikan ya, cari solusi yang terbaik. Tidak perlu menyalahkan orang lain ya, tidak perlu menyalahkan keadaan, apa yang udah terjadi ya udah gitu kan, mau udah terjadi gitu kan,
mau disalahkan pun, mau menyalahkan pun ya nggak akan kembali ke seperti semula gitu ya. Daripada sibuk menyalahkan gitu ya, lebih baik mencari solusi ya, itu ya. Dan di sini kamu mampu melepaskan gitu ya, mampu melepaskan sesuatu yang udah nggak valid gitu ya. Sesuatu yang udah nggak baik untuk diri kamu ya, kamu akan melepas gitu ya. Kamu akan merelakan, kamu akan mengikhlaskan sesuatu yang udah nggak relate gitu ya. Kalau sesuatu itu toksik gitu ya, bisa bisa di sini katakanlah orang gitu ya. Kalau orang-orang di sekitar kamu, di sekeliling kamu udah toksik gitu ya, udah nggak udah membuat kamu itu stuck gitu ya, membuat kamu hanya kayak buang-buang energi gitu ya, kayak hanya menguras energi kamu gitu. Kamu akan melepaskan mereka begitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Kamu orang yang adil gitu ya. Kamu orang yang berani menegakkan kebenaran gitu. Di sini katakanlah kamu tuh ya meskipun di sini kamu sendirian gitu. Kamu nggak ada suara gitu ya. Kamu nggak ada pendukung gitu. Katakanlah begitu. Kamu berani ya. Kamu berani berdiri sendiri menegakkan kebenaran, keadilan gitu ya. Kamu berani berdiri sendiri membela sesuatu yang benar begitu ya. Kamu nggak takut dengan ancaman gitu ya. Kamu nggak takut dengan intimidasi. Kamu nggak takut eh kamu nggak takut kehilangan orang-orang gitu ya. Kamu nggak takut kehilangan pendukung di sini ya kan gitu. Tapi kamu di sini orang yang hmm, berani menyuarakan untuk hal yang benar gitu ya. Kamu orang yang memiliki integritas gitu ya. Kamu orang yang jujur apa adanya gitu ya. Kamu orang yang adil. Kamu nggak bisa melihat sesuatu yang apa ya, kayak contoh gitu ya, ada orang-orang yang mungkin kayak membuli gitu ya, menindas gitu. Kamu nggak tahan melihat itu. Ya, kamu pasti akan hmm, kayak ya membela orang yang tertindas itu gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Kamu orang yang memiliki impian, memiliki cita-cita, impian ya, dan kamu mengikuti. Ya, ya. Jadi di saat orang-orang gitu ya, orang lain ya, kebanyakan orang, sebagian besar orang gitu ya, kebanyakan hidup ya, ya udah cuma sekedar hidup, menjalani hidup gitu kan. Ada sebagian yang nggak tahu tujuan hidup mereka itu apa gitu ya, apa yang mereka nggak tahu apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia raih gitu ya. Di sini yang membuat kamu spesial gitu. Kamu tuh tahu impian kamu itu apa. Kamu tahu tujuan hidup kamu apa yang ingin kamu raih, itu kamu tahu gitu. Dan ya kamu fokus dengan apa yang kamu tuju gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang, ya kamu orang yang cukup dewasa di sini ya. Kamu bijaksana, kamu dewasa ya, kamu memiliki pemikiran yang terbuka, kamu memiliki pemikiran yang luas ya, sudut pandang yang luas. Ya, jadi sudut pandang kamu gitu ya, pola pikir kamu itu memang berbeda
dari kebanyakan orang, gitu ya. Kamu bisa melihat kayak sesuatu itu nggak hanya hitam dan putih, gitu ya. Kamu bisa melihat sesuatu itu nggak hanya benar dan salah, gitu ya. Jadi kamu bukan orang yang mudah untuk menghakimi orang lain. Kamu orang yang nggak mudah untuk menyalahkan, gitu ya. Kamu bisa melihat, ya, bisa memahami sudut pandang orang lain, gitu ya. Kamu bisa melihat uh, kamu bisa memahami, gitu ya, sudut pandang orang lain. Jadi pada akhirnya ya kamu akan memahami sudut pandang mereka, gitu ya. Ya, jadi yang aku rasakan di sini ya dengan kepribadian kamu, gitu ya. Jadi orang-orang itu merasa dipahami, orang-orang merasa dimengerti sama kamu, gitu. Dan di sini ya, mereka nggak berani untuk kayak semena-mena sama kamu. Sebaliknya kayak mereka juga nggak berani untuk kayak menghakimi, gitu ya, menyalahkan, gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Jadi kamu tahu bagaimana untuk relax, gitu ya. Ya mungkin di saat kamu banyak tekanan, gitu ya, entah dari uh, pekerjaan kamu, ya, atau bisa juga dari lingkungan, gitu ya. Kamu tahu bagaimana untuk menenangkan diri, gitu ya. Mungkin di saat kayak kamu lagi banyak pikiran, gitu ya, banyak tekanan, banyak perasaan-perasaan negatif, gitu. Kamu tahu caranya melepaskan, gitu ya, melepaskan perasaan-perasaan negatif itu ya dengan bermeditasi, menyendiri, gitu ya. Jadi spesialnya kamu di sini ya di mata orang-orang, gitu ya. Di saat kebanyakan orang, gitu ya, di saat mereka merasa tertekan, ya, merasa terbebani, ada perasaan-perasaan negatif, gitulah ya, contoh kayak tertekan, sedih, marah, gitu kan, mereka kan akan kebanyakan, gitu ya, akan meluapkan, gitu ya, akan kayak melepaskan itu ke orang-orang, gitu ya, mungkin dengan mengeluh, dia bercerita kayak seolah-olah dia itu kayak korban, gitu kan, ya, menjadi korban play victim, gitu ya, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, gitu ya, sibuk kesana kemari, gitu, mengeluh, gitu. Di sini kamu berbeda, gitu ya. Kamu memang berbeda dari yang lain, gitu. Ya, dari saat kebanyakan orang itu ya akan mengeluh, gitu ya. Tapi di sini ya yang membuat kamu spesial, di saat kamu dihadapkan dengan perasaan-perasaan negatif ya, seperti terluka, tertekan, gitu. Kamu akan kayak menyendiri, ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri, menenangkan diri, bermeditasi, gitu ya, terhubung dengan diri sendiri. Kemudian meregulasi emosinya, mengelola emosinya, gitu ya. Kemudian kamu melepaskan. Jadi kamu ini tipikal orang yang kalau kamu marah, ya kamu akan melepaskan marahnya itu dengan bermeditasi, dengan menenangkan diri. Ya, jadi yang membuat kamu spesial di sini, gitu ya. Ya, di saat kamu tuh, ya, di saat kamu mungkin marah sama seseorang, gitu ya, kamu dilukai, ya, terluka sama seseorang, gitu,
Kamu bukan tipe orang yang akan membalas perbuatan mereka gitu ya. Kayak kamu lebih fokus menyembuhkan perasaan kamu gitu. Itu yang membuat kamu spesial. Nah, ya, yang membuat kamu spesial di mata orang-orang. Ya, secara hati kamu memang cantik, ya, kamu cantik. Kamu memiliki inner beauty, ya, yang memancar gitu ya dari kecantikan hati kamu. Jadi kamu orang yang memang penuh kasih sayang gitu ya, peduli sama orang lain gitu ya. Di sini energi cinta kamu itu besar. Ya. Kamu orang yang perhatian, kamu orang yang peduli, kamu memiliki cinta yang tulus, kamu memiliki kasih sayang yang tulus sama orang-orang. Ya, jadi kalau kamu baik, ya udah emang kamu baik gitu ya. Bukan karena tujuan biar kamu dapat simpati dari orang gitu ya, biar kamu dapat pengakuan dari orang, itu bukan gitu ya. Kalau kamu melakukan kebaikan ya udah memang kamu ingin melakukannya dan kamu peduli ya. Kamu peduli sama orang-orang gitu. Ya mungkin katakanlah saat orang-orang ini membutuhkan bantuan gitu ya, entah itu secara materi ya, atau tenaga pikiran gitu ya, kamu itu orang yang pertama kali datang ya kepada orang-orang gitu. Kamu akan menawarkan bantuan ke mereka gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang ya. Kamu sosok yang menginspirasi orang-orang gitu. Jadi kamu itu nggak banyak bicara gitu ya. Kamu nggak banyak hmm, ya. Jadi tindakan kamu gitu ya, apa yang kamu lakukan itu menginspirasi orang-orang gitu ya. Kamu orang yang sangat positif gitu ya. Kamu orang yang positif. Kamu kayak memberi contoh nyata kepada orang-orang apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Apa yang kamu lakukan gitu. Ya, jadi apa yang kamu lakukan? Terutama di sini ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu kayak memberi dampak kepada orang-orang. Gitu ya. Jadi ya katakanlah kamu itu kayak panutan gitu buat mereka. Kamu ya positif ini ya, kamu sangat positif. Jadi kalau kamu ngomong gitu ya, itu kamu akan sangat didengar gitu ya. Omongan kamu itu sangat didengar, kayak omongan kamu itu bisa menjadi pegangan buat mereka gitu ya. Jadi hati-hati di sini kamu kalau ngomong gitu ya, terutama berucap gitu ya. Hati-hati karena di sini kayak akan menjadi pegangan buat mereka gitu ya. Kamu itu kayak contoh gitulah bagi mereka ya. Kamu kamu sosok teladan gitu. Ya. Ya, ini relate sih ya sama kartu-kartu sebelumnya gitu ya. Kenapa akhirnya kamu menjadi sosok yang menginspirasi orang lain gitu ya? Karena emang selain inner beauty ya, kamu memiliki inner beauty, kamu memiliki kecantikan hati ya. Di sini kamu ya udah mampu mencintai diri kamu sendiri ya. Kamu udah respect sama diri kamu sendiri ya. Pada akhirnya gitu ya.
orang yang udah mampu mencintai dirinya sendiri gitu ya, udah respect sama dirinya sendiri gitu kan. Pada akhirnya ya kamu juga akan mampu mencintai orang lain dengan tulus, menyayangi orang lain dengan tulus ya. Kamu bisa menghormati perbedaan ya. Kamu bisa menghargai sebuah perbedaan gitu ya. Jadi kamu bisa menghargai orang lain ya. Kamu memperlakukan orang lain dengan hormat seperti kamu memperlakukan diri sendiri gitu ya. Jadi yang membuat kamu spesial gitu ya, yang pada akhirnya membuat kamu itu kayak kartu ini ya, menginspirasi orang lain gitu. Jadi kamu menghormati diri kamu sendiri ya, kamu memperlakukan diri kamu sendiri dengan baik pada akhirnya gitu ya. Ini kan juga akan ya orang yang udah memperlakukan dirinya dengan baik gitu ya, udah menghormati dirinya dengan baik ya, udah menghormati dirinya sendiri, itu kan akan memperlakukan orang lain juga dengan hormat ya, akan memperlakukan orang lain dengan baik ya, tulus gitu ya, apa adanya gitu ya. Kamu apa adanya, menjadi diri sendiri yang apa adanya gitu ya. Tapi ini secara positif. Kamu mampu menghargai perbedaan ya. Kamu mampu menghargai di sini ya, yang paling kerasa gitu ya dari kartunya yang aku rasakan. Kamu memperlakukan orang lain itu dengan hormat gitu ya. Kalau dengan anak-anak kecil gitu ya, kamu sangat menyayangi mereka. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Ya. Ini kamu memiliki bakat seni, ya. Kamu orang yang penuh kreativitas. Mungkin di sini kayak kamu suka menyanyi atau suka mendengarkan musik di sini, ya. Jadi kamu bisa, ya kamu orang yang mengembalikan mood kamu, gitu ya, dengan bernyanyi, ya, atau dengan mendengarkan musik, gitu ya. Atau kamu memang suka menyanyi, memiliki hobi, kayak hobi kamu tuh nyanyi, gitu ya. Dan kayak di sini ya yang buat kamu spesial gitu. Kamu memiliki suara yang bagus, itu ya, enak didengar gitu. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Spesialnya kamu di mata orang-orang. Ya, kamu memiliki pengalaman hidup. Ya. Kamu orang yang udah memiliki banyak pengalaman hidup. Ya, jadi ini bukan tentang usia ya. Ini bisa usia kamu itu sebenarnya masih relatif muda gitu ya. Tapi pengalaman hidup kamu tidak banyak gitu ya. Jadi pengalaman hidup itu kan ya bisa jadi kamu udah banyak ditempa. Ya, kamu udah banyak ditempa gitu ya. Dengan asam garam kehidupan gitu ya. Dan orang yang udah banyak memiliki pengalaman hidup gitu kan ya, akan lebih dewasa ya dalam pemikiran ya, dalam tindakan gitu ya, karena ya kamu udah ya memiliki pengetahuan gitu ya. Di sini yang membuat kamu spesial gitu ya, ini entah kamu cowok atau kamu cewek gitu ya, kamu orang yang baik sama, kamu orang yang penuh perhatian, penuh kasih sayang
ya. Kamu peduli sama orang-orang sekitar dan bisa dikatakan gitu ya. Kayak kepedulian kamu ini besar dan kamu kayak punya keinginan untuk merawat terutama orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Kamu sangat peduli sama orang-orang di sekitar kamu, ya. Ya, spesialnya kamu di mata orang-orang. Di sini energi yang paling aku rasakan itu kayak kamu sosok yang merawat gitu ya. Ya, merawat diri sendiri, merawat orang-orang di sekitar kamu, ya, merawat orang-orang yang kamu sayangi. Ini yang paling aku rasakan gitu ya. Kepedulian, ya, kepedulian. Kamu sangat peduli sama orang-orang di sekitar kamu. Ya, mungkin kayak ya contoh kayak kamu memberi perhatian gitu ya sama orang-orang. Kamu selalu orang yang selalu datang pertama gitu ya di saat orang-orang itu membutuhkan gitu ya. Saat orang-orang membutuhkan gitu ya, entah membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan gitu ya. Kamu selalu orang yang akan datang pertama kali gitu ya, menawarkan bantuan gitu ya. Oke. Sosok kamu ya, spesialnya kamu di mata orang-orang. Kamu sosok yang dewasa, ya, bijaksana. Kamu juga sangat spiritual di sini ya. Ya kamu tuh udah mengenal penciptamu gitu ya. Jadi kamu orang yang spiritual gitu ya. Kamu ya kamu udah mengenali diri kamu sendiri. Karena itu kamu udah kamu mengenali Tuhanmu gitu ya. Ini apapun agama kamu gitu ya, apapun kepercayaan kamu gitu ya. Ya, kayak kamu terhubung gitu ya. Kamu terhubung dengan semesta gitu. Dan karena kamu udah mengenal ya siapa Tuhanmu ya. Kamu udah mengenal Tuhan gitulah ya. Akhirnya kan iya, kamu menjadi sosok yang bijaksana ya. Kamu menjadi sosok yang dewasa gitu. Kamu kayak apa ya? Kamu tidak mudah down gitu ya. Terutama di saat di situasi kondisi yang membuat kamu tertekan gitu ya. Di saat kamu menghadapi kesulitan hidup ini ya, terutama kamu nggak mudah down gitu. Kamu nggak mudah tertekan gitu. Karena kamu percaya dengan Tuhan kamu gitu ya. Kamu selalu menyerahkan semuanya gitu ya. Kamu menyerahkan eh, masalah kamu itu kepada Tuhan gitu ya. Jadi orang-orang seperti kamu itu nggak takut gitu ya. Nggak takut akan kesulitan hidup gitu ya. Karena kamu percaya Tuhan selalu bersama kamu gitu ya. Dan itu yang terpenting gitu ya. Kalau kita udah berpegang ya, kita hidup udah berpegang sama prinsip bahwa Tuhan selalu ada ya untuk kita gitu kan. Kayak ya semuanya akan baik-baik aja ya. Karena percaya bahwa Tuhan akan membantu gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang-orang ya. Kamu orang yang
bagaimanapun keadaan kamu gitu ya. Bahkan dalam kondisi terburuk pun gitu ya, dalam situasi yang sangat sulit ya gitu ya. Kamu selalu terlihat baik-baik aja. Kamu selalu terlihat tenang ya, damai gitu ya. Kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu dalam hidup kamu gitu ya. Padahal gitu, hidup kamu juga kayak yang lain gitu ya, banyak masalah, ya, banyak tekanan, banyak beban gitu ya. Tapi kamu selalu menyimpan, ya. Kamu selalu tenang, kamu selalu sabar gitu ya. Ya karena kamu di sini udah paham gitu ya. Kamu udah paham tentang hukum Allah gitu ya. Dan kamu percaya gitu ya. Kamu percaya ya. Karena kamu orang yang spiritual gitu ya. Kamu akan percayakan Tuhan gitu. Jadi kamu percaya gitu. Apa yang terjadi sama kamu gitu ya. Itu sebenarnya gitu ya. Tuhan itu hmm, sedang membentuk kamu. Ya, kamu percaya begitu. Itu yang membuat kamu tetap tenang ya, tetap damai gitu. Tetap sabar gitu ya. Karena selalu ada hikmah ya, selalu ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari kesulitan-kesulitan hidup ya. Dari banyaknya tempaan hidup itu akan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Dan tempaan hidup, kesulitan hidup itulah yang membuat kamu menjadi sosok yang bijaksana ya, yang dewasa gitu, nggak mudah menyalahkan gitu ya. Dan akhirnya kamu bertemu gitu ya, menjadi sosok yang seperti sekarang gitu ya. Kamu mengenal Tuhan kamu, gitu ya. Mengenal Tuhan kamu dengan baik gitu ya. Yang aku rasakan di sini ya, memang dari pengalaman hidup kamu gitu. Ya, di sini ada East of Wands gitu ya, yang membuat kamu spesial. Kamu itu selalu bertumbuh, selalu ada awal mula baru gitu ya. Jadi kamu orang yang nggak pernah stuck di satu tempat ya. Jadi kamu itu jiwanya bertumbuh, memang bertumbuh gitu ya. Selalu ada perbaikan gitu. Kenapa? Gitu ya. Karena tempaan hidup gitu ya, kesulitan hidup ya, atau masalah-masalah yang menghampiri kamu gitu ya. Bisa dengan dari rasa kecewa gitu ya, dari eh, tekanan beban hidup itu kayak membentuk kamu ya, membentuk kamu ya. Kamu selalu mendapatkan pelajaran, hikmah ya, ya seperti yang aku katakan tadi, hikmah, dan akhirnya itu membuat kamu tuh selalu bertumbuh. Jadi hidup kamu gitu ya, apa yang terjadi dalam hidup kamu itu kayak menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah pelajaran ya, dan itu mengantarkan kamu menjadi pribadi yang selalu bertumbuh ya. Jadi diri kamu setahun yang lalu sama diri kamu yang sekarang itu udah beda gitu ya. Jadi kamu ada pertumbuhan gitu lah ya dalam diri kamu. Dan ini rasanya tuh kayak apa ya? Kayak itu terjadi itu pertumbuhan kamu itu cepat gitu ya. Mereka ya, orang-orang itu merasakan pertumbuhan kamu itu cepat gitu ya. Mereka merasakan banget gitu pertumbuhan kamu. Ya, pertumbuhan kamu itu terlihat jelas banget gitu ya. Kayak saya scan zodiaknya dulu di sini.
zodiak yang paling kerasa di sini ya, ada zodiaknya dari water sign ya. Water sign ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini juga kenceng ya. Semua zodiak ada di sini ya. Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi semua zodiak ada di sini. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Ya, doa-doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga di tahun 2025 ini ya apa yang menjadi manifestasi kalian ya akan terwujud di tahun ini ya. Dan semoga kalian selalu dilimpahi dengan keberuntungan ya, kesehatan, kesuksesan ya, dan semoga kalian selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke. Ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.